Rumah tanggaku yang bahagia harus hancur karena adanya wanita idaman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Namaku Kaira. Aku seorang wanita berusia 32 tahun. Aku adalah seorang ibu dari dua anak yang masih kecil. Anak pertamaku baru berumur 5 tahun. Sementara anak keduaku baru berumur 3 tahun. Ya tentu tantangan yang sangat besar memiliki dua anak dengan jarak yang berdekatan. Tapi aku tidak merasa keberatan menjalani semua itu. Karena aku anggap rumah tanggaku adalah rumah tangga yang bahagia. Belum lama menikah aku langsung hamil. Hamil anak pertama. Dengan kehamilan yang begitu lancar, aku tidak mengalami mabuk seperti wanita lain. Ya kalau kata orang-orang mah, aku hamil kebo. Di kehamilan kedua juga sama. Aku tidak mengalami ngidam seperti orang-orang. Aku biasa aja. Aku merasa menjadi wanita yang sangat beruntung. Aku juga memiliki suami yang perhatian. Dia selalu menemani aku bergadang ketika anak kami menangis atau terbangun. Aku punya suami yang tidak malu mengerjakan pekerjaan dapur. Kalau aku sedang tidak sempat, maka dia dengan gercep mengerjakannya. Mulai dari memasak, mencuci baju, bahkan ngepel juga dia mau melakukannya. Wanita mana yang tak senang jika memiliki suami seperti itu? Begitu juga aku begitu bahagia. Itu makanya, meskipun aku punya dua anak dengan jarak yang berdekatan, aku tidak merasa stres atau baby blues. Ditambah lagi, aku punya orang tua dan mertua yang baik. Ketika aku lahiran, aku ditunggu sampai 40 hari oleh mertua dan orang tuaku. Mereka bergantian menjaga. Iya, seperhatian itu keluargaku dan juga keluarga suamiku. Wanita mana yang tak bahagia kalau punya keluarga yang seperti itu? Tapi di usia pernikahan yang ke-6 tahun, badai itu datang. Kebahagiaan yang selama ini aku rasakan hilang seketika. Semua kebaikan yang aku dapat selama ini langsung tertutupi dengan keburukan yang dilakukan oleh suamiku sendiri. Di saat kami sedang bahagia-bahagianya menyaksikan tumbuh kembang anak dari bayi sampai menjadi balita, aku harus menerima kenyataan yang sangat pahit ini. Sebenarnya gelagat ini sudah aku curigai sejak lama. Tapi sikap suamiku yang lembut, perhatian, dan tidak segan mengerjakan pekerjaan rumah membuatku menepis semua pikiran buruk itu. Aku sering mendapati suamiku sedang bermain ponsel sambil senyum-senyum. Kupikir ya, dia sedang nonton apa gitu yang lucu. Tapi ternyata aku salah. Waktu itu tidak sengaja. Tiba-tiba, Mas Rio mungkin kebelet, lalu menggeletakkan ponselnya begitu saja di lantai. Aku yang tidak sengaja lewat, melihat ponsel yang masih menyala. Kuperhatikan sejenak karena aku rasa ada yang mencurigakan. Kok ada foto perempuan ya? Terus agak vulgar gitu? Apa aku yang salah lihat? Baru saja ingin memastikan penglihatanku, Mas Rio sudah keluar dari kamar mandi. Dan dia segera mengambil ponselnya, buru-buru mematikan layarnya, sehingga aku tak bisa melihatnya lagi. Kenapa mas? Kok kelihatan panik gitu? Tanyaku. Gak apa-apa. Aduh, perutku sakit lagi nih. Mas Rio langsung berlari lagi ke kamar mandi. Tak lupa ponsel itu sudah dibawa di dalam kantongnya. Ah ya sudahlah, mungkin aku salah lihat. Kulanjutkan lagi kegiatanku menyuapi si kecil. Selesai menyuapi anak-anak, selesai juga Mas Rio dari kamar mandi. Raut wajahnya tampak beda. Tadi terlihat biasa tapi sekarang kayak bahagia banget. Kamu kenapa mas? Kelihatan bahagia banget. Padahal baru keluar dari kamar mandi loh. Tanya aku penasaran. Ih, gak ada lah. Aku cuma seneng karena lega. Perutku udah gak sakit lagi. Jawabnya. Jawaban itu memang masuk akal. Ya biasa kalau orang sedang sakit perut, terus rasa sakitnya hilang, pasti senang kan? Mas, aku titip anak-anak dulu ya. Aku mau ke kamar mandi. Aku yang terasa ingin buang air kecil buru-buru berjalan ke kamar mandi. Namun,
Ketika baru masuk, kaki ini menginjak sesuatu yang terasa licin. Apa ini? Tumpahan sabun kah? Tapi setelah kuperhatikan warnanya, cairan itu warnanya sedikit bening keputihan. Sementara warna sabun yang kami pakai sekarang berwarna biru. Aku mencoba meneteskan sedikit sabun ke lantai. Aku ingin tahu apakah warnanya jadi seperti ini. Tapi ternyata tidak. Tetap warna biru meskipun agak lebih muda. Karena tak mau ambil pusing, langsung kusiram. Takut kalau anak-anakku masuk malah kepleset nantinya. Aku nggak mikir macam-macam sama sekali. Ya mungkin itu ingus. Setelah selesai, aku kembali lagi ke depan untuk bermain bareng anak-anak. Ternyata Mas Rio sedang berbaring sambil bermain ponsel. Bukan hal yang aneh sih. Aku juga tidak masalah, yang penting dia menjaga anak-anak dengan baik. Karena Angga dan Anggi sedang asik bermain berdua, aku memilih berbaring di samping Mas Rio. Tapi sekilas aku melihat dia mengganti tontonannya. Kok diganti sih mas? Tanyaku. Ganti apa? Dari tadi aku nonton ini kok. Jawabnya. Oh, aku pun tak banyak bertanya. Aku memilih memainkan ponselku sendiri. Kejadian semacam itu sudah sering aku dapati. Namun, aku menepis jauh-jauh pikiran buruk. Karena aku melihat suamiku begitu sayang pada keluarga. Rasanya aku begitu berdosa kalau sampai curiga sama dia. Malam ini aku lembur, banyak banget kerjaan. Pesan singkat dari Mas Rio aku terima. Oh ya sudah mas, nanti pulangnya hati-hati ya. Kamu bawa kunci serep kan? Balasku cepat. Iya bawa. Dia membalas dengan singkat. Ya sudah mas, hati-hati ya. Pesan yang baru kukirim tadi tak kunjung dibalas oleh Mas Rio. Mungkin saking sibuknya, jadi nggak sempat balas pesan meskipun sekedar iya. Akhirnya, Angga dan Anggi tidur juga. Kumamku merasa lega sambil meregangkan otot-otot tubuh yang terasa pegal. Namun kenyamanan itu dihentikan oleh suara ponsel yang berdering. Kaira, ini suami kamu bukan sih? Ternyata Meli yang mengirimiku pesan. Terdapat foto juga di sana. Ku download foto itu. Ku perhatikan benarkah apa yang ditanyakan oleh Meli. Dari motor dan gestur tubuhnya mirip sekali dengan Mas Rio. Tapi kan sekarang Mas Rio sedang lembur di kantor. Masa dia di jalanan? Mana sama perempuan lagi? Gak mungkin lah. Sayangnya, plat motornya gak sempat kefoto oleh Meli. Jadi aku gak bisa memastikan betul kalau itu suamiku atau bukan. Ketika aku minta difotokan lagi plat motornya, tapi Meli tak kunjung membalas. Setelah dibalasnya ternyata dia sudah kehilangan jejak. Ku buka lagi foto itu. Karena Meli memoto dari samping jadi tidak begitu jelas. Namun, setelah ku perhatikan, jantungku jadi tidak karuan. Deg-degan sekali. Kenapa ya? Apa ini Mas Rio? Gak mungkin lah. Dia kan lagi kerja. Aku gak boleh curiga. Berdosa banget mencurigai suami yang sedang bekerja mencari nafkah. Sejak kejadian itu tak hanya Meli yang mengirimiku foto. Ada beberapa temanku yang mengirimi foto Mas Rio dengan perempuan lain. Seringkali fotonya sangat jelas. Ada yang dari depan, ada yang dari samping persis. Dan mulai saat itulah aku berani bertanya pada Mas Rio. Mas, ini kamu lagi sama siapa? Tanyaku padanya. Oh, itu temanku. Dia nebeng pulang kerja bareng aku. Kamu jangan salah paham ya, jawabnya. Dia menjawab begitu tenang, membuatku percaya. Sebenarnya feelingku sebagai seorang istri sudah gak enak. Tapi demi anak-anak, aku mencoba menepis semuanya. Tapi semakin aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu tidak benar, bukti malah semakin berdatangan. Kaira, sekarang cepat ke sini. Kali ini Meli temanku. Dia menghubungiku. Nadanya sangat serius. Ada apa sih Mel? Aku harus kemana? Tanyaku tak mengerti. Aku Sherlock ya. Cepetan ke sini. Pokoknya penting. Sherlock dari Meli sudah aku terima.
Jaraknya cukup jauh, membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Padahal Mas Rio tadi pamitnya kerja. Kenapa Meli malah ngasih tahu kalau Mas Rio ada di sini? Sementara ini sangat jauh dari tempat kerjanya. Kutitipkan kedua anakku kepada orang tuaku. Mau kemana, nak? Tanya ibu. Ada urusan penting, Bu. Titip anak-anak ya. Sebentar aja. Aku belum mampu menjelaskan yang sebenarnya. Ya sudah, hati-hati ya, kata ibuku berpesan. Segera kulajukan motor dengan kecepatan sedang. Sebenarnya aku panik, dan khawatir juga kalau panik begini nanti malah nggak fokus mengendari motornya. Tapi untuk saat ini, tidak ada yang bisa aku ajak, jadi mau nggak mau aku harus pergi sendiri. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya aku sampai. Aku juga sudah bertemu dengan Meli. Ada apa, Mel? Ngapain? Kamu Sherlock aku di hotel ini. Emangnya Mas Rio di sini? Tanya aku tak mengerti. Kaira, aku tahu, ini pasti sulit untuk kamu terima. Tapi memang kenyataannya, aku nggak sengaja melihat suami kamu masuk ke hotel ini. Apa? Gak mungkin, Mel. Terus kamu kok bisa ketemu suamiku di sini? Gimana caranya? Tanya aku bingung. Kamu lihat rumah makan di depan sana? Meli menunjuk sebuah rumah makan di seberang jalan. Iya, aku tadi lagi makan di situ. Sama suamiku, aku baru pulang dari kota. Mungkin sudah jalannya dari Yang Maha Kuasa, aku juga nggak ngerti. Gak sengaja mataku menangkap sesosok yang aku kenal. Setelah aku perhatikan ternyata suami kamu. Dia kesini. Ayo kalau kamu gak percaya. Meli menarik tanganku ke sebuah parkiran. Itu motor suami kamu kan? Ia menunjuk sebuah sepeda motor. Iya, itu motor suami aku. Jawabku. Sudah jelas kan? Pasti suami kamu ada di sana. Ayo kita tanya. Aku bertanya pada resepsionis hotel. Dan ternyata benar. Mas Rio 2 jam lalu check-in. Kamar nomor berapa? Saya istrinya. Tanyaku dengan perasaan yang sudah tidak karuan. Tanganku sangat dingin. Mata sudah memanas. Badan gemetaran. Ya, ngapain lagi suamiku kesini? Kalau bukan untuk berbuat sesuatu yang tidak benar. Gak mungkin ada kerjaan kesini. Gak mungkin. Ditemani Meli dan suaminya, aku menggerebek suamiku. Pintu aku ketuk. Mengaku sebagai petugas hotel. Bukan hotel berbintang yang kami datangi. Hanya hotel biasa. Tak lama pintu pun dibuka. Mas Rio keluar tanpa menggunakan baju. Namun masih pakai celana pendek. Kaira, tanyanya terkejut. Matanya seolah ingin lepas dari tempatnya. Saking besarnya mata itu terbuka. Kenapa kaget? Ngapain kesini? Tanyaku. Aku mau bilang ada urusan kerjaan. Iya, kerjaan apa yang ke hotel? Hanya berdua dengan perempuan. Emosiku sudah gak bisa aku kendalikan. Ingin rasanya memukul mereka berdua. Namun Meli mencegahku. Sabar, sabar Kaira, kata Meli. Aku meraksak masuk. Mas Rio berusaha menghalangi, tapi tenagaku ternyata lebih kuat daripada tenaganya. Perempuan macam apa kamu? Kenapa mau sama suami orang? Apa nggak ada laki-laki lain? Teriakku pada wanita yang masih berselimut di ranjang. Suamimu yang ngajakin aku ke sini, jangan salahin aku. Jawab perempuan itu dengan ekspresi takut. Ingin ku jambak rambutnya, namun Mas Rio segera mendorong tubuhku. Untung Meli sigap di belakangku sehingga aku tak terjatuh. Jadi kamu bela perempuan ini daripada aku, Mas? Aku istri kamu yang sudah lahirkan 2 anak untukmu. Kenapa kamu lebih bela perempuan ini daripada aku? Bukan begitu, Kaira. Aku cuma gak mau kamu menyakiti dia. Kamu bisa masuk penjara. Gimana anak kita? Jawab Mas Rio. Dia juga mengatakannya dengan sangat tegas. Sejenak aku terdiam. Apa yang dikatakan suamiku itu ada benarnya. Kalau aku masuk penjara, siapa yang akan menjaga anak-anakku? Tak mungkin aku percayakan pada ayah seperti dia. Ayah yang begitu brengsek, mana mungkin bisa menjaga anak dengan baik. Udah ya, ayo kita pulang.
Biar aku jelasin di rumah. Mas Rio segera memakai pakaiannya, lalu mengajakku pulang. Aku mengikutinya dari belakang. Mas Rio terus memantauku dari spionnya. Hingga akhirnya kami sampai di rumah. Aku kecewa sama kamu, Mas. Kenapa kamu tega banget sama aku? Anak-anak kita, Mas. Kenapa kamu tega? Air mata sudah mengalir sangat deras. Kecewaku begitu dalam. Aku gak nyangka rumah tangga yang sebahagia ini harus dikhianati dengan orang ketiga. Maafin aku, Kiara. Aku gak bermaksud mengkhianati kamu. Maafin aku yang gak bisa bersyukur ini. Maaf ya. Tapi semenjak kamu melahirkan, kamu gak sama. Itu yang membuatku kurang nyaman. Jawab Mas Rio. Terus, kenapa kamu gak ngomong sama aku? Kenapa harus cari pelampiasan? Bukankah kita bisa memperbaikinya? Entah mengapa di sini aku merasa bersalah. Ya, mungkin rasa yang tak sama itu sudah membuat suamiku berpaling ke lain hati. Maaf, aku hilaf. Jawab Mas Rio. Dia tertunduk, terlihat merasa bersalah dan menyesal. Kasih aku kesempatan. Maafin aku. Pintanya. Bahkan sekarang dia sudah berlutut di depanku. Ingat anak-anak kita? Mereka masih kecil. Masih butuh kita berdua. Mas Rio menatap mataku dalam. Aku teringat lagi dengan kedua anakku. Mereka memang masih sangat kecil. Masih membutuhkan kami berdua. Aku gak mungkin membuat mereka menjadi anak broken home. Sedangkan aku sendiri paling benci yang namanya perceraian. Di keluargaku, tak pernah adanya perceraian. Aku tidak mau juga bercerai dengan Mas Rio. Aku masih mencintainya. Terlebih anak-anakku masih sangat membutuhkan dia. Bukan masalah uang yang aku khawatirkan, tapi masalah kasih sayang. Mas Rio memang sangat baik pada anak-anaknya. Perhatian, lembut, itulah yang aku khawatirkan. Aku takut jika kasih sayang itu hilang dari anak-anakku. Ya udah Mas, aku kasih kamu kesempatan. Tapi inget, aku gak akan maafin kamu kalau sampai ngulang sekali lagi. Ancamku. Iya, aku janji. Akhirnya, masalah itu selesai dengan aku memaafkannya. Aku juga tak pernah menceritakan pada keluargaku ataupun keluarga Mas Rio. Aku memilih diam dan memendamnya sendiri. Bukan hal mudah untukku menerima Mas Rio lagi. Setiap hari aku selalu curiga. Mas, kamu jangan pulang telat. Ucapku sebelum dia berangkat. Iya, aku janji gak pulang telat. Jawab Mas Rio. Bahkan aku meminta dia agar ponsel tidak dikunci dan aku bebas mengeceknya kapan saja. Mas Rio menuruti hal itu. Setiap kali dia pulang, aku langsung mengecek ponselnya. Aku tidak mau kalau sampai ada pesan aneh-aneh lagi di ponsel itu. Sebulan, 2 bulan berjalan, aku merasa semuanya aman. Gak aku mengurangi keposesifanku terhadap Mas Rio. Aku tak pernah lagi berpesan padanya agar jangan pulang telat. Aku semakin jarang mengecek ponselnya, karena rasa percayaku sudah tumbuh lagi sedikit demi sedikit. Namun di bulan ketiga, hatiku yang sudah mulai membaik dihancurkan lagi sehancur-hancurnya. Saat aku membuka file di HP suamiku, aku malah mendapati sesuatu yang tak pernah aku duga dan tak pernah aku pikirkan sebelumnya. Di sebuah file yang tampak tersembunyi, aku mendapati video. Bukan 1, 2, atau 3. Ada 56 video yang menunjukkan bahwa suamiku sedang berbuat gila dengan perempuan lain. Di dalam video itu bukan hanya satu perempuan. Banyak. Wajahnya selalu berganti-ganti. Mungkin kalau 10 orang lebih. Dengan tangan gemetar dan air mata yang sudah mengalir deras, aku bertanya pada Mas Rio. Mas, ini apa? Tanyaku. Bahkan rasanya aku tak sanggup lagi mengeluarkan suara. Kamu mau jelasin apa? Allah baik sama aku, Mas. Allah tunjukin sesuatu yang kamu sembunyikan ini. Tega kamu, Mas. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Tapi apa yang kamu lakukan? Ada video baru.
Bahkan video lama masih kamu simpan. Itu artinya kamu masih menikmati apa yang kamu lakukan dulu, Mas. Kamu belum bisa lepas 100%. Bahkan kamu mengulangnya 7 hari yang lalu. Iya kan? Sesuai dengan tanggal yang tertera di video itu 7 hari yang lalu. Mas Rio tak bisa menjawab. Ponsel itu langsung aku sita. Tak aku izinkan dia memegangnya lagi. Kaira, Kaira tolong Kaira. Dengerin aku dulu. Bukan gitu maksudku. Apa Mas? Udah capek aku Mas. Aku kan sudah pernah bilang, aku gak akan maafin kamu kalau kamu ngelakuin itu lagi. Kesempatan yang aku kasih cuman sekali. Gak ada kesempatan kedua, ketiga, atau seterusnya gak ada. Biarlah anak-anak aku yang urus. Kamu urus saja perempuan-perempuanmu itu. Ucapku, aku benar-benar gak tahan dan sudah sangat kecewa. Aku masuk ke kamar. Kebetulan anak-anak sedang main ke rumah orang tuaku. Jadi pertengkaran ini tak dilihat oleh mereka. Ku bereskan baju-bajuku karena memang aku tinggal di rumah Mas Rio. Kaira, tolong Kaira jangan gini Kaira. Jangan pergi. Mas Rio memohon. Namun tak kuperdulikan. Hatiku sudah terlanjur kecewa. Kesempatan kedua yang aku kasih benar-benar gak dimanfaatkan dengan baik oleh Mas Rio. Aku sudah sampai di rumah orang tuaku. Aku datang dalam keadaan menangis. Kaira, ada apa nak? Tanya ibu khawatir. Akhirnya, dengan suara terbata karena masih menangis, aku menjelaskan semuanya. Apa? Rio selingkuh? Tanya ibu. Iya bu, Mas Rio selingkuh. Aku gak nyangka bu, Mas Rio ngelakuin ini. Padahal selama ini aku sudah berusaha yang terbaik. Aku rawat diriku. Aku jaga semuanya bu. Tapi dia ngelakuin lagi bu. Maksudmu ngelakuin lagi apa Kaira? Bapak yang baru datang mendengar ceritaku. Dengan suara tangis yang semakin terisak, aku menjawab pertanyaan Bapak. Bapak sudah sangat emosi. Ini kedua kalinya, Pak. Jawabku. Astagfirullah, kenapa kamu gak bilang dari awal, nak? Kalau kamu dihianati oleh pria brengsek itu, kenapa baru ngomong sekarang? Bapak terlihat semakin emosi. Maafin Kaira, Pak. Kaira maksud ingin memberi kesempatan, tapi ternyata Mas Rio malah mengkhianati lagi. Jawabku. Aku semakin terisak. Bahkan dada ini sampai sesak mengingat semuanya. Sabar nak, sabar. Kamu pasti kuat. Bapak sama ibu akan dukung keputusan terbaikmu. Sekarang kamu tenangkanlah dirimu. Seminggu setelah kejadian itu, keluarga Mas Rio datang. Mas Rio pun turut hadir. Jadi begini, maksud kedatangan kami ke sini ingin menjemput Kairah dan anak-anak. Karena sebaiknya mereka menyelesaikan masalah ini sendiri. Kita sebagai orang tua jangan terlalu ikut campur. Itu adalah ucapan dari ibu mertuaku. Maaf Bu Dia, sebagai orang tua saya nggak rela anak saya disakiti. Masalahnya ini bukan sekali, ini sudah kedua kalinya. Rio sudah dikasih kesempatan, tapi tidak mau memperbaiki, malah melakukan lebih parah lagi. Saya nggak bisa terima sebagai orang tua. Jujur, saya lebih mendukung anak saya berpisah. Bapak yang memang sudah tak ingin lagi menerima Mas Rio mengatakan terus terang saja. Pak Darul, kita sebagai orang tua nggak boleh begitu. Biarkan anak-anak yang menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nggak boleh ikut campur kita. Ibu mertuaku masih kekeh. Maaf Bu Dia. Kalau masalahnya kecil, saya tidak akan pernah ikut campur. Atau masalahnya bukan perselingkuhan. Saya bisa maklum, tapi ini masalahnya perselingkuhan. Bahkan anak ibu ini sudah berzina. Saya sebagai seorang ibu tak merelakan anak saya untuk bersama pria pezina seperti dia. Ibuku tersulut emosi juga. Bahkan, ibu sampai mengepalkan tangannya saking emosinya. Bu Windy, kenapa ibu juga ikut-ikutan seperti Pak Darul?
Nggak boleh, Bu, seperti itu. Anak saya tidak melakukan perzinahan. Saya yakin itu. Ini semua hanya salah paham. Mungkin memang Rio dekat sama perempuan lain. Tapi saya sudah tanya sama Rio kalau dia nggak ngelakuin itu kok. Memang dekat, tapi nggak berhubungan sejauh itu. Anak saya anak baik-baik. Mana mungkin berbuat begitu? Bu Dia, ibunya Mas Rio masih tetap kekeh membela anaknya. Wajar seorang ibu membela anaknya. Tapi tak wajar jika anak salah tetap dibela dan dibenarkan. Bu, apa ibu sudah lihat videonya? Bapak segera memberikan ponselnya ke ibu mertuaku. Ibu mertuaku menolak untuk melihat. Itu pasti video rekayasa. Gak mungkin anak saya begitu. Sudahlah Pak, sekarang ini zaman canggih. Orang bisa buat video kayak gitu dengan muka kita. Jangan mudah percaya. Dia sudah bilang kok, dia gak ngelakuin itu. Ya, namanya orang tua akan tetap membela anaknya. Apapun yang dikatakan anaknya, dipercaya begitu saja. Tapi Rio mengakuinya di hadapan anak saya. Kalau memang itu video dia, bukan editan atau rekayasa. Bapakku juga masih tetap kekeh membelaku. Pak Darul, kita nggak bisa loh melihat satu sisi. Kita harus melihat dua sisi. Versi dari Kaira dan versi dari Rio. Namanya orang marah, bisa saja nyalahin orang lain. Contohnya Kaira. Mertuaku ini seolah sedang memutarbalikkan fakta. Dia tidak ingin kalau anaknya terlihat salah. Budia, kami bukan ingin membela Kaira, tapi memang ini fakta. Mana ada video editan begini? Coba ibu lihat sendiri. Bapak masih tetap menyodorkan ponsel itu ke Budia. Namun Budia tidak mau melihatnya. Tidak Pak Darul, saya tidak percaya. Saya tidak mau melihat video begitu, dosa. Dengan santainya beliau bilang begitu. Ya sudah, terserah Budia mau bagaimana. Yang jelas saya tidak mengizinkan Kaira untuk dibawa kembali. Saya tidak izinkan Kaira kembali sama suaminya. Saya sebagai orang tua punya hak. Dan saya tidak ingin menjerumuskan anak saya ke dalam hal seperti ini. Saya tidak mau menyerahkan anak saya pada laki-laki brengsek seperti Rio. Ucap Bapak tegas. Pak Darul, saya tidak suka dengan ucapan Anda ya. Kenapa Anda menuduh anak saya brengsek? Bisa jadi anak Bapak yang tidak bisa mengurus suami dengan baik. Ini malah hanya menyalahkan anak saya saja. Coba tanya pada anak Bapak ini, sudahkah mengurus suaminya dengan baik? Kalau memang mengurus suaminya dengan baik, gak mungkin anak saya dekat sama perempuan lain, kata ibu mertuaku. Bahkan mereka sudah berdiri, bersiap untuk pergi. Silakan keluar, karena mau sampai kapanpun saya tak akan izinkan anak saya kembali lagi sama dia. Kini ibu yang menjawab sambil menunjuk Mas Rio. Kaira, Mas Rio memegang tanganku, namun segera ku tepis. Aku gak sudi kamu sentuh, ucapku. 1-2 bulan berlalu. Tak ada lagi Mas Rio datang ke sini untuk menjemputku. Dan aku pun sudah yakin untuk berpisah. Butuh waktu lama untuk meyakinkan diriku sendiri. Aku datang ke pengadilan ditemani oleh bapak untuk mengajukan gugatan perceraian. Dengan bukti-bukti yang aku miliki, aku mengajukan gugatan cerai itu. Sidang sempat tertunda karena Mas Rio menolak menceraikan aku. Namun, bapak terus memohon agar Mas Rio menjatuhkan talaknya terhadapku. Ya aku tahu, tak seharusnya Mas Rio begitu. Dia seolah ingin mempermainkan perasaanku. Biarlah saat ini aku memohon. Yang penting aku bisa segera terbebas darinya. Awalnya, aku masih menjaga nama baik keluarga ini. Aku tak mengumbar, kecuali orang tahu sendiri. Tapi Mas Rio malah membuat story di sosial medianya, mengatakan bahwa perceraian ini terjadi karena salah paham. Bahkan dia juga bilang di sana kalau dilarang bertemu dengan anak-anak. Padahal sama sekali aku tak pernah melarang. Aku membebaskan dia bertemu kapan aja sama anak-anak. Tapi dia yang gak pernah datang ke sini untuk bertemu anak-anaknya.
Awalnya aku ingin diam saja, tapi lama-lama gak tahan. Karena orang-orang terus menghujat aku, menyalahkan aku, menghina, bahkan menuduhku sebagai istri yang tak tahu diri. Karena hal itu, emosi tak dapat dikendalikan. Kupostinglah satu buah video yang menunjukkan wajah suamiku sedang berbuat gila dengan perempuan lain. Namun aku blur, hanya ku tampakkan wajahnya saja. Ya, aku masih menjaga marwah mereka. Walau harga diriku sudah diinjak-injak. Selain video, foto-foto kemesraan suamiku bersama perempuan lain juga aku posting. Foto temanku yang menangkap basah dia sedang jalan dengan perempuan lain. Di jalan, di tempat makan, di hotel, dimanapun itu semua aku posting. Bukan aku ingin mencari pembenaran, tapi aku ingin buktikan bahwa aku di sini hanya mencari keadilan. Aku hanya seorang perempuan biasa yang tak akan mampu bertahan jika suamiku berkhianat. Aku ingin tunjukkan semua itu. Tak hanya Mas Rio saja yang membuat story seperti itu di sosial media. Mantan mertuaku juga. Bedanya bukan di sosial media, melainkan di lingkungannya. Ya, dia mengatakan pada orang-orang di sana bahwa aku sebagai menantu tidak bersyukur. Tidak bisa mengurus suami dengan baik. Bahkan aku dituduh matre karena diberi nafkah seberapa selalu kurang. Padahal bukan karena nafkah. Ini semua karena kesetiaan yang sudah dihianati. Selama ini, aku dikasih nafkah berapa aja aku bersyukur. Yang penting cukup untuk anak-anak. Ya, aku gak pernah mempermasalahkan soal nafkah. Karena tanpa nafkah dari Mas Rio, aku masih dapat uang bulanan dari orang tuaku. Dari usaha mereka, yang dulu aku membantu merintisnya. Tapi aku gak nyangka, mertuaku malah tega-teganya memfitnah aku pada semua orang. Mengatakan keburukan-keburukanku. Ya, keburukan sekecil apapun yang dulu pernah aku lakukan dan dia tahu, dia katakan pada semua orang. Dia mengulitiku, terus memfitnahku. Aku sebenarnya ingin berhenti bicara. Tapi kenapa? Ketika aku ingin berhenti bicara, mereka speak up lagi yang bukan-bukan. Hingga membuatku tak tahan. Bukankah hakku sebagai manusia untuk membela diri? Tak salah kan kalau aku membela diri? Jadi, ku bongkar saja sekalian semuanya. Sekarang kalau ditanya sama orang, aku langsung cerita. Ya, aku rasanya udah kayak gak punya malu, gak punya muka. Tapi biarlah. Mereka duluan yang mulai. Aku udah terlanjur kecewa dan benci. 2 tahun aku hidup dalam keadaan seperti itu. Iya, harus membela diriku setiap hari. Capek, jelas. Dan sekarang aku sedang ada di titik jenuh. Aku gak tahu harus gimana. Aku udah mencoba untuk ikhlas. Namun ikhlasku belum bisa seikhlas itu. Sabar, sudah mencoba untuk sabar. Tapi tetap saja, aku hanya manusia biasa. Sekarang aku harus gimana ya Bunda? Apakah aku memilih diam dengan semua yang terjadi? Atau terus melawan yang tak tahu kapan ujungnya? Tulis pendapat Bunda di kolom komentar ya Bunda. Supaya saran dan masukan yang terbaik bisa aku pertimbangkan. Jujur udah capek banget. Selalu berdebat. Selalu menjelaskan pada setiap orang yang aku temui. Aku ingin fokus sama anak-anak. Tapi susah. Karena terus mengganggu pikiranku. Memang susah ya menghadapi orang yang manipulatif. Semoga bunda-bunda tidak akan pernah bertemu dengan orang yang manipulatif, karena hanya akan buat kita stres menghadapinya. Semoga rumah tangga bunda tak akan mengalami seperti rumah tanggaku ini. Terima kasih ya bunda, yang sudah nonton sampai habis dan mendengarkan cerita aku. Semoga bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.